Halo Sobat Travel Mystery, ketemu lagi dengan gua Imam di channel Travel Mystery Evolution. Di malam hari ini kita akan menjelajahi atau bersilaturahmi ke salah satu tempat di Kabupaten Bogor, Citerep. Konon ceritanya pada 10 tahun yang lalu ada salah satu anak kecil sekitar SD lah menuju SMP. Ketika berangkat sekolah, dia dipanggil oleh salah satu nenek-nenek. Dan akhirnya pun dia tersesat sampai hilang selama 3 hari. Nah, di sini di malam hari ini kita ingin mencari tahu lah, seperti apa sih cerita atau emang asal mulanya dan siapa sih nenek-nenek ini. Langsung aja, sebelum kita memulai penelusuran malam ini, gua Imam gak bosan-bosan buat guru kalian atau minta bantuan kalian untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya biar kita tim semakin semangat lah untuk menghadirkan konten-konten yang terbaik ke depannya. Langsung aja kita ke TKP-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pendi di Travel Mystery Evolution. Nah, sebelum saya bocorin lah, saya nggak bosan-bosan buat ngingetin kalian buat like, comment, subscribe, dan juga share ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Semoga video kami ini mengedukasi buat kalian. Nah, sekarang di belakang saya atau persis saya diri di sini, ini sudah mungkin 10 meter kali ke tempatnya yang akan kita tuju. Bagaimana kelanjutannya atau seperti apakah mistisnya? Langsung aja kita ke TKP dan tim akan dibagi secara satu orang. Jadi biar lebih angker lah. Jadi entah kenapa ini malah saya selalu penelusuran sendirian ini. Jadi kayaknya mau numbalin saya ya. Kebetulan memang di belakang saya auranya sangat mistis sekali lah. Dan yang tadi Bang Imam sempat di awal ngomong bahwa ada salah satu anak kecil yang hilang di sini dan mungkin disuruh kali atau dilambaian tangan lah, disuruh maju atau disuruh ke si nenek-nenek ini bahwa si hutan ini seakan-akan dimanipulasi terhadap si anak kecil ini, anak inilah. Nah, salah satu pohonnya yang saya merinding ya. Nah, konon katanya dari cerita masyarakat di sini ada anak kecil yang memang sering melintas hutan ini. Nah, seakan-akan hutan ini tuh dianggap sekolah oleh si anak tersebut. Bahkan dia katanya di pohon ini nih, yang sebelah kanan saya. Jadi dia itu kayak dimanipulasi, anak tersebut itu kayak dimanipulasi sama si nenek-nenek yang memang menunggu ini. Jadi seakan-akan ini tuh kayak sekolah. Padahal dia nggak nyampe ke sekolahannya loh. Jadi dia tuh masuk ke sini, naik ke atas, ya kan, naruh tas lah kayak biasanya aja. Terus dia turun, waktunya pulang dia pulang. Selang beberapa hari orang tuanya nanya, kamu sekolah, kok saya ada informasi dari sekolahan katanya bla 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 bla. Ditelusuri, akhirnya dia naiknya ke pohon ini dan ditanya, anak tersebut menjawab bahwa sekolah saya tuh katanya di sini. Padahal ini pohon, ternyata dimanipulasi oleh nenek-nenek, sosok nenek-nenek. Nah, apakah nenek-nenek ini sangat makhluk yang lebih dominan di sini? Apa memang ada yang lain? Yang saya lihat sekarang itu posisi nenek-neneknya memang ada, mungkin kayak ngetawain kita lah, kayak pengap banget di sini. Bahkan saya ngelihat juga di sini tuh kayak bukan hutan. Saya ngelihat di sini tuh kayak satu ruangan atau satu tempat yang memang kayak orang tuh kayak ngelihat tuh kayak enak gitu, nyaman gitu. Kalau orang tuh kayak misalkan
ngelintas itu kayak pengen singgah. Padahal di sini tuh memang hutan yang memang sangat serem, angker, dan juga banyak penghuni makhluk-makhluk halus. Tepatnya di belakang saya, sebelah kiri sini nih, ini tuh kayak gerbang, karena memang menyerupai gerbang lah, seperti ini. Pohon ke pohon tuh seperti ini, dan ini tuh jalan makhluk-makhluk selain dari nenek-nenek itu ya. Nanti saya sepil makhluk apa aja yang memang ada di sini. Cuman yang lebih dominan yang baru hadir itu ada beberapa. Mungkin kayak buto ijo, pocong, kuntilanak, atau si nenek-nenek. Cuman yang lebih dominannya nenek-nenek di sini. Nah, jadi itu cerita dari saya atau penglihatan saya. Mungkin nanti Bang Rizky ada penglihatan yang memang berbeda lah. Nanti kita langsung lempar aja ke Bang Rizky. Oke. Halo sobat. Jadi hari ini, di malam hari ini, pukul berapa nih sekarang guys? Jam 12:30. Ya, pukul 12:30 kita berada di lokasi yang konon katanya terjadi cerita mistis. Singkat cerita, di sini ada yang diceritain tadi Mang Uje. Bang Pendi. Oh iya, Bang Pendi. Jadi sosok yang lebih dominan di sini katanya adalah sosok nenek-nenek yang konon katanya selalu mengganggu aktivitas warga sekitar yang lalu lalang di tempat ini. Mungkin kalau lagi posisi sendiri di sini, lewat sendirian di sini, apalagi kalau malam Jumat, di malam-malam sakralnya mungkin lebih kerasa lagi. Dan di sini gua ngerasain memang Lempar. tidak ada kenyamanan, tidak ada apa ya, bisa dibilang ya angker. Oke guys, jangan dulu skip karena kita akan terus menelusuri tempat ini. Gimana kelanjutannya nanti kita bakal lempar ke Bang Imam. Pokoknya di sini gue udah ngerasa gak enak lah. Apalagi samping kiri kanan pohon bambu tinggi besar. Halo Sobat Travel, sekarang bagian gua nih. Entah kenapa di penelusuran malam ini tuh suasananya menjadi dingin, tapi gerah gitu kan. Tak emang akibat makhluk atau sosok yang gue bilang di awal, anak kecil tersesatnya itu kan. Mungkin kalian udah menyimak lah atau mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Bang Pendi dan Rizky. Mungkin ada beberapa gitu, kayak nenek-nenek, Gunderuwo, atau seperti mungkin kuntilanak dan pocong. Bang, coba sepil bang. Kalau menurut gua sih, Tempat aing lamun mau ieu mah ketemu mono. jangan ngomong gitu dong. Gua jadi merinding. Iya coy. kalau bawa center yang ini pasti Jangan gitu dong. Gua lagi di sini nih. Ntar tiba-tiba ada sesuatu kan gua kabur duluan nih, lari nih. Kalian kok pas bagian sini nakut-nakutin ya? Ya emang kenyataan begitu. Ya, saya jadi pengen keluar dari grup nih kayaknya nih. Tapi jangan. Ini ya mungkin suasananya emang seperti kalian lihat lah. Kanan kiri, depan belakang pohon tinggi itu boleh di-spill. Bambu-bambu yang emang cukup mistisnya emang mantep banget. Nah, yang bikin gue penasaran tadi mungkin di partnya Bang Rizky, kenapa tiba-tiba ini kan pohon bambu, ada batu dari atas. Kalian boleh lihat sekarang pukul jam 1. Emang suasananya mungkin ada langsung back soundnya langsung ya dari alam ya. Suara jangkrik, entah emang suara kodok atau desiran ular gini-gini kan. Tapi yang mau gue penasaran tuh yang di belah sini nih. Nah ini kebetulan yang tadi posisi
yang penlemparan batu. Tapi kenapa gua nggak tahu, tamu tanya ke Bang Pendi bener apa enggaknya. Kok gua kayak melihat salah satu wanita badannya setengah putih setengah hitam. Tapi nggak tahu itu emang bayangan halusinasi gua apa emang karena gua takut apa gimana, tapi nggak tahu. Satu itu. Yang kedua, namanya pohon bambu, pasti ada sosok tinggi besar dan berbulu. Tepatnya di belakang Bang Pendi tadi, tapi entah itu memang benar apa enggak, tapi entah kita tanya ke Bang Pendi. Kalau di tempat Bang Rizky tadi, ya emang kok saya jadi risih ya? Ya ada apa? Kalian boleh kasih tahu dong yang buat para mungkin ada teman-teman di Sobat Travel ada yang indigo atau punya kelebihan lah dari gua atau dan tim. Ada apa sih sebenarnya ini? Kok saya merasa tiba-tiba gemeter gitu kan? Ini mungkin yang sedikit gue jelasin, ini tuh mungkin masih bisa bilang masih terjaga lah keasliannya. Emang jauh dari pemukiman juga, ya wajar lah. Ada anak kecil di ada 10 juga. Ada TPU juga bang. Ada anak kecil 10 tahun ke belakang hilang. Nah auranya emang cukup mencekam lah. Sebenarnya gue pengen lebih lama lagi di sini karena emang suasananya emang lagi mantep banget kan jam 1 kan. Ya berhubung entah kenapa di malam ini tuh berbeda. Gue tuh kayak sedikit enak lah mual. Gue tuh kayak ada ngeliatin juga sekitar. Kayak padat aja gitu kan. Terus tim juga ada yang ngeluh kayak, aduh takutnya kejadian macem-macem lah. Jadi gue mutusin kesimpulannya nanti untuk di rumah aja ya. Kesimpulan dari Bang Pendi, Bang Rizky dan gue sekalipun langsung kita di rumah aja. Kita lempar kesimpulan seperti apa. Langsung aja kita ke rumah. Mungkin Bang Gilang boleh sepil sedikit-dikit lah sebelum kita berjalan ke rumah ya. Soalnya dari rumah atau perjalanan ke sini cukup jauh. Yang gue bilang tadi di awal, jauh dari pemukiman. Boleh langsung aja kita OTW ke tempat di rumah ya untuk membahasnya. Boleh di-spill bang? Udah sampai di rumah nih. Kenapa Bang Pendi tegang banget kayaknya? Bang Rizky juga nih ngapain? Coba ngorek-ngorek di belakang nih. Ngapain? Es cekek. Oh, es cekek. Kenapa Bang Pendi? Coba dari Bang Pendi yang pertama nih. Yes, Bang Pendi kenapa sih kok sikapnya kayak dingin gitu, kayak habis diputusin seseorang gitu Bang? Kenapa Bang, boleh kasih tahu Bang? Ya, jadi apa ya? Ya kirain saya tuh mitos gitu Bang. Di situ tuh kayak apa sih gitu, hutan kayak orang tersesat di hutan gitu, nggak bisa keluar, apa bener apa enggaknya gitu kan, karena memang saya kan belum pernah ngerasain. Jangan sampai lah gitu. Iya, begitu kita masuk, ya dari awal juga sebenarnya ya, pas awal masuk kita tuh kayak hawanya tuh dingin gitu, padahal ya mungkin efek dari hutannya ya, kali ya, dari tubuhnya, angin sepoi-sepoi lah gitu. Tapi dinginnya tuh beda. Dingin yang saya rasain tuh kayak panas dingin gimana sih gitu kan. Kalau misalnya kita sakit, iya wajar lah ya. Ini saya lagi fit nih, lagi fit-fitnya, malah kita udah selama 3 bulan atau berapa bulan? Iya 3 bulan kan, nggak perlu surat kan? 3 bulan nggak perlu surat, mungkin efeknya. Nah udah nanti Bang Pendi mungkin dikit dulu Bang, nanti Bang Pendi menyimpulkan lah yang apa yang Bang lihat sama Bang Rizky data. Dari Bang Rizky nih yang pertama, apa gitu yang Bang Rizky rasain atau Bang bikin Bang Rizky betah di sana Bang? Kayak mungkin Bang Rizky ngelihat atau ngerasain aura seperti apa, atau emang ada neneknya atau seperti Bang Pendi bilang tadi itu ada gundurwo lah atau ini itu ada lah atau apa Bang Rizky rasain? Ya kalau gue sih emang dari pertama sebelum kita berangkat gue kayak ngerasain emang kayak udah ada yang nungguin di situ. Terus yang bikin anehnya kan biasanya kalau emang ada makhluk sosok di situ, apalagi yang negatif ya, suasana tuh pasti ada kayak panas, gerah lah. Iya gerah. Tapi kayak dingin di sana gitu ya. Pokoknya beda lah gitu ya. Aneh. Campur aduk. Terus kalau yang lebih dominan gitu Bang Rizky, tadi kan ada beberapa tempat jalan gitu masalahkan ya. Maksudnya yang lebih dominan yang pertama apa, yang di mana ya Bang? Atau Bang ngelihat atau emang ada auranya berbeda banget nih dari tempat yang lainnya nih untuk Bang Rizky, ada nggak? Mungkin kalau yang gua rasain lebih ke rasa sih ya. Rasa. Aura gitu. Kalau lebih ke sosok tuh mungkin nanti mungkin bisa ditanyain lah, kali ada mau tanya iya, gitu. mungkin ada kalau ada yang dilihat lah. Nah udah Bang sih itu ada. Nah
Tadi kalau Bang sudah mungkin bilang auranya atau emang sebelum berangkatnya sudah ada yang menunggu lah. Kebetulan tadi Bang Gilang gitu kan sebagai tim mungkin kurang sanggup lah untuk berjalan berdua sama Rizky. Gue mutusin untuk nemenin Bang Gilang gitu kan. Pas nge-record bagian Bang Rizky ini tiba-tiba gue ngeliat kayak ada batu, itu pohon bambu loh, ada yang lempar batu dari atas. Tapi ya mungkin bisa dibilang mungkin dia atau mengusir atau kita nggak tahu. Kita mau tanya ke Bang Pendi. Satu itu. Kedua, di sisi kan gue berdiri di sini. Di sisi belah kiri gue ngeliat kayak sosok wanita kayak cewek, rambut berantakan, setengah hitam, setengah putih. Nah itu juga mau gue tanya ke Bang Pendi, apa sih lebih jelasnya? Yang ketiga itu makhluk tinggi dan berbulu. Nah, itu yang mau gue tanyain. Mungkin yang pertama, Bang ini udah nyimak juga yang bilang tadi ya. Yang pertama mungkin dari yang segi batu Bang Pendi. Itu apakah emang kita diusir kah atau emang bisa sepil makhluknya apa yang Imam lihat apa berbeda gitu Bang Pendi? Iya sebenarnya sih ya ngusir ya mau ngusir. Terus ya makhluk yang sebenarnya Bang Imam juga yang di awal di sana tuh yang pas di lokasi kan yang sempet kayak ngelihat berbulu gitu. Iya. Nah yang ngelempar kita tuh sebenarnya itu. Jadi kayak misalkan ada 10 atau 20 bambu nih, dia tuh kayak diem di tengah gitu. Kayak diem di tengah di salah satu bambu itu tinggi banget. Nah dia tuh yang kayak ngelempar gitu. Tapi itu tuh bukan batu. Ya mungkin kalau goibnya tuh apa gitu loh, barangnya dia lah, tapi bukan goib gitu. Untuk kayak batu. Terus yang saya lihat tuh mungkin kayak orang-orang yang bisa narik pusaka tuh banyak di situ. Maksudnya Makhluknya. Jadi gini, ada makhluk, ada barang, entah memang keris atau apa gitu. Biasanya kayak yang namanya barang itu ditunggu sama yang makhluknya lah. Makhluk yang penjaganya lah gitu. Menjaga si barangnya ini. Ya, jadi khusus di situ memang ada, khusus yang memang penjaga barang juga ada. Yang kata saya tadi, ada TPU juga di situ. Ya memang mungkin ya ada hal-hal negatifnya. Apa mendekat itu di TPU gitu? Bisa dibilang ya? Iya, itu udah katakan udah satu bagian lah, satu daerah gitu. Cuman kayak ada kayak pagar gitu, kayak pembatas gitu kan. Kayak misalnya setengah badan mungkin 1 meter lah. Ya cuman itu doang. Kalau yang kedua Bang, wanita yang misalnya sedikit amburadul dan setengah hitam setengah putih itu boleh disepil apa gimana Bang ini mumpung lagi di rumah? Nah yang saya pembukaan yang di awal, terus sebenarnya yang pas saya nyimak yang pas Bang Rizky atau Bang Imam itu yang lagi sendiri itu saya kayak ngedorong. Bang ini didorong gitu? Kayak ada ngedorong. Bukan didorong ya, kayak ngedorong, cuma makhluknya kita nggak tahu. Terus yang pas awal saya pembukaan yang kata saya, yang lebih dominan tuh yang sebelah kiri saya nih, yang kayak ada gerbang gini. Nah itu tuh sosok nenek-nenek itu ada di situ, yang di pohon yang anak kecil. Terus saya merinding ya. Nyampe ke sini ya merindingnya. Padahal main jauh. Iya, yang anak kecil bahwa pohon itu seakan-akan sekolah. Tapi bisa bilang nggak yang cewek itu nenek itu wujudnya? Jadi Bang, jadi dia tuh tergantung masanya juga sih mungkin ya. Jadi kayak misalkan anak kecil tuh lebih dominan mungkin lebih nenek dekatnya. Ke nenek atau ke ibu kan. Jangan bilang pada saya suka cewek gitu sih. Enggak, itu nantu. Terus kayak misalkan pedagang nih atau apa mungkin kayak dimanipulasinya tuh seakan-akan dia tuh ngeliat kayak cewek cantik. Masuklah ke hutan situ sehingga dia tuh nggak bisa keluar. Jadi sebenarnya banyak juga sih kasus di situ, banyak yang saya dapat informasi. Cuma anak-anak doang ya. Terus satu anak-anak yang memang dimanipulasi seakan-akan pohon sebagai sekolah. Terus ada juga pedagang yang melintas masuk ke situ, muter-muter nggak bisa keluar. Terus kayak ada mungkin itu kan kayak akses kayak petani gitu kan, itu mungkin 100 atau 200 meter tuh kayak pesawahan di sananya. Yang saya informasiin dari warga setempat itu 200 atau berapa ratus meter itu ke belakang itu sawah. Jadi kayak misalkan petani ngelewat situ, entah memang kayak sakit kah gitu kan, misalkan sukmanya entah dia di situ lah. Sebenarnya banyak juga sih. Nah mungkin sekarang bagian pertanyaan saya udah dijawab Bang Pendi. Kang mungkin Bang Rizky lah ada pertanyaan sendiri mau tanya ke Bang Pendi, boleh Bang Rizky silakan. Balik aja pertanyaan yang mau Bang Rizky ada yang ganjel nih atau ada bingung nih kok gue kayak gini loh. Terus tadi Bang Rizky sempat bilang kan kok merinding ya, makanya boleh tanya itu ada yang mendekat dari sana ngikutin kita bagaimana Bang? Boleh tanya ke Bang Pendi. Ya sebenarnya sih banyak pertanyaan yang harus pertanyaan
Makan di sini. Jangan nanya jodoh ya, bingung mau pengen jawabnya gitu kan. Biar lama kontennya gitu. Oh, biar lama. Iya, biar lama. Banyak yang nonton gitu kan. Lagi Bang Rizky. Ya pokoknya sih yang gue rasain di sana yang mau gue tanyain pohon duku tadi ya, situ ada pohon duku ya. Itu kayaknya salah satu pohon yang beda banget yang gue lihat di situ. Nah menurut Bang Pendi itu pohon itu ada kisah atau di balik pohon itu ada cerita mistis atau apa gimana gitu. Soalnya pandangan gue beda di situ. Pohon duku yang belah mana Bang? Pohon duku yang tadi yang saya sebutin itu Yang belah kanan itu? yang kata saya yang dekat gerbang, kayak jalan gerbang gitu. Sebenarnya ya informasi yang saya dapat dari warga sekitar tuh anak kecil dulu gitu, ya dia tuh kayak sekolahnya tuh ya itu pohon dukunya itu Masuk ke situ. nggak masuk, jadi dia tuh naik. Oh, Jadi kayak mungkin kalau dunia nyatanya lah, dia itu kayak ngelihat mungkin tangga sekolah naik ke atas ya kan, terus dia turun kayak biasa jajan kata dia, bayar ya bayar, jajan ya dapat kata dia, kata si anaknya ini waktu diinterogasi. Terus pulang ya pulang. Cuman ada informasi beberapa minggu, entah mungkin kalau kabar dari sekolah tuh kayak sakit atau mungkin apa ini orang nih, didatangin lah ke rumahnya si anak kecil ini. Ternyata pas diikutin anak itu nggak nyampe ke sekolahannya. Ada lah kayak keluarganya mungkin lagi ngapain gitu kan, turun, ya, ini kita lagi sekolah. Kamu sekolah di mana orang ini? Sadarin lah sama orang pinter lingkungan situ lah. Ya akhirnya dia sadar gitu, alhamdulillah dia sampai sekarang sadar. Benar. Tapi banyak juga karena memang itu akses kayak sekolah sih, nggak jauh juga dari tempat situ tuh kayak sekolah MI. Oke. Ya mungkin nggak disebut Sekolahnya madrasah Ilmiah gitu. madrasah ibtidaiyah, madrasah ibtidaiyah. Itu akses jalan sekolah, dan memang ya si nenek-nenek itu yang diincarnya tuh kayak anak-anak kayak gitu loh. Gitu. Ada lagi Bang Rizky? Ya jadi yang pohon yang banyak tadi sebutin itu ya memang pelantara lah, alat yang memang dijadiin anak kecil ini supaya dilihatnya tuh kayak anak sekolah aja. Oke Bang Rizky? udah gitu aja Bang. Udah, nah mungkin pertanyaan dari segi gua sendiri udah dijawab Bang Pendi lah. Emang beberapa market yang gua lihat udah terjawab lah. Dari Bang Rizky juga mungkin udah Bang ya, nggak ada lagi gitu. Pokoknya jangan jodoh bahaya kalau Bang Pendi, nanti ngamuk-ngamuk dia takutnya. Jadi Bang Pendi sedikit masukan lah untuk sobat travel barangkali gitu di tempat daerah para sobat travel sempat ada kejadian yang sama lah, entah emang anaknya kah atau cucunya atau seperti apanya ada kehilangan, maksudnya cara efektif lah, entah baca apa, mungkin ada sedikit amalan atau kayak baca surat apa untuk menghindarinya, ada tetap caranya Bang, baca doa sebelum berangkat atau seperti apa gitu Bang. Iya, sebenarnya udah lama juga ya. Saya kasih saran sedikit ya. Saya nggak bosan-bosannya ya dimanapun kita mau berangkat atau kita mau ngelewatin tempat yang memang menurut kalian nggak angker lah. Ya jangan jangan sembrono, jangan nantang juga. Terus kayak jangan kencing sembarangan. Biasanya anak kecil tuh kayak gitu. Iya, Mungkin sih. pohon itu kayak dikencingin gitu. Iya sih. Nah biasanya kalau saya itu kayak ya Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil azim. Ya kita kalau misalnya kita nggak bisa bahasa Arabnya, kita niat ya Allah, mudah-mudahan dengan saya mau menuntut ilmu lah ya, kayak misalnya kita mau cari rezeki lewat situ ya, mudah-mudahan nggak ada rintangan, halangan atau apapun gitu kan. Ya berangkat dengan selamat dan pulang juga dengan selamat. Udah Bang Pendi? Ya sebenarnya banyak juga Bang Imam, cuma kan durasi dia. Ya udah, mungkin penelusuran di tempat yang anak kecil hilang selama 3 hari di 10 tahun ke belakang sudah lumayan terjawab lah. Ternyata saya sendiri pun merasakan suasana yang memang cukup mencekam lah, dingin. Tuh tiba-tiba perut saya mules, entah kenapa gitu kan. Langsung aja deh berlama-lama gua nggak bosan-bosan untuk ngasih tahu. Gua nggak tahu emang ada yang lucu, bukan? Oh, masih pengen yang tadi jangan-jangan ya. Gua nggak bosan-bosan untuk sobat travel subscribe, like, Komen. dan share ke teman kalian Bang Pendi atau kemana Bang Pendi, mantan ya? Janganlah, Jangan. Dari dulu mantan dulu. Iya, Bang Rizky mana? Misalnya kemana nih misalnya ini? Kemana? Kantor pos. Bukan. Biasanya teman kerja, Ya. teman sekolah, Ya, gitu. ya keluarga lah. Oke. Barangkali nih untuk sobat travel punya tempat atau pengalaman mistis, bahkan cerita-cerita yang tak santet kah, guna-guna kah, atau emang serangan goib, boleh di email ke Terima Travel Mystery, ada di bawah,
atau mungkin ada yang mau ditanyakan ke Bang Pendi, boleh spesifiknya boleh ke Instagram Bang Pendi atau Tulis di kolom komentar aja. ya boleh. Kalau nggak ke Bang Rizky, mungkin ada yang mau ditanyain Bang Rizky kok mukanya ngeselin, boleh tanya ke Instagramnya, boleh. Mungkin kalian pengen baca atau yang suka baca nih, mau baca cerita di Twitter saya juga boleh, ada di bawah Twitternya. Pokoknya penelusuran di malam ini sekian dan terima kasih. Jika ada yang kesalahan dari kita, jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah SWT. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.